Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 1921929. Di sini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya yang berjudul Dampak Program Revitalisasi Pasar Terhadap Kesejahteraan Para Pedagang di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung. Yang pertama ada latar belakang. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh pusat perdagangan. Seiring dengan majunya teknologi pasar tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk jual beli saja, namun pasar juga dapat menjadi penggerak perekonomian dengan skala besar. Ditinjau beberapa tahun terakhir, pasar tradisional kini mengalami kekhawatiran berupa ancaman persaingan dari pasar modern hingga pasar yang menggunakan platform online sebagai sarana jual beli ataupun yang sudah menjalar ke berbagai kawasan masyarakat luas. Yang dimana pasar tradisional memiliki kelemahan dan ketidaknyamanan transaksi berjual beli seperti kondisi yang kumuh, kotor, bau, kesulitan aksesibilitas pasar dan premanisme dan daya tampung yang sudah tidak memadai. Berbeda dengan fasilitas pasar modern yang memiliki fasilitas nyaman, bersih, dan penataan barang yang tersusun rapi. Nah, di Kabupaten Bandung tersendiri, penduduk kabupaten memenuhi kebutuhan ekonominya itu di pasar tradisional, kini mengalami perpindahan minat konsumen dari pasar tradisional ke pasar modern yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan bagi para pedagang, yaitu penurunan jumlah konsumen yang berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan. Bisa dilihat dari tabel di samping. Ini nama-nama pasar yang sudah direvitalisasi di Kabupaten Bandung. Yang pertama ada Pasar Cicalengka, yang kedua ada Pasar Sehat Soreang, yang ketiga ada Pasar Banjaran. Bisa dilihat dari indikatornya, keterangannya selesai dan Pasar Banjaran proses. Nah, pembangunan revitalisasi pasar Soreang juga dimulai pada tahun 2016 hingga 2023, resmi dibuka dengan luas tanah 2.756,9 meter, luas bangunan 5.688 meter. Nah, revitalisasi ini juga termasuk barang publik. Nah, teori barang publik menurut Samuelson 1954 dalam Rian Andika 2017 merupakan barang publik yang tidak dapat dibatasi ataupun dilarang untuk dikonsumsi oleh konsumen dan konsumsi. Suatu individu yang tidak mengurangi ketersediaan barang publik untuk individu lain, sehingga barang publik harus mendatangkan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang signifikan bagi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Nah, revitalisasi ini juga terbagi kepada dua bagian, yaitu revitalisasi fisik non fisik. Nah, revitalisasi juga mengacu terhadap peraturan presiden dan peraturan menteri perdagangan tahun 2023 nomor 12. Nah, lanjut saja, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada berdampak pada program revitalisasi pasar terhadap kesejahteraan para pedagang di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak program revitalisasi pasar terhadap kesejahteraan para pedagang di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, di sini bisa dilihat dari kerangka pemikiran ada pasar tradisional. Nah, ada juga program revitalisasi pasar. Nah, revitalisasi ini juga kebagi kepada dua bagian, yaitu revitalisasi fisik bangunan dan revitalisasi non-fisik manajemen, ekonomi, dan sosial. Nah, program revitalisasi ini juga adalah upaya perbaikan dari yang tadi, teori barang publik yang tadi menurut Samuelson 1954. Nah, adapun indikator dari kesejahteraan yaitu menurut Sejilah. Yang pertama ada pendapatan pedagang, yang kedua ada indikator kepuasan pedagang, yang ketiga ada indikator kepuasan pengunjung, dan yang keempat ada indikator fasilitas fisik pasar. Nah, dilihat dari semua indikator ini, pada intinya berdampak ataupun tidak berdampak. Nah, tinjauan pustaka, revitalisasi pasar adalah suatu kegiatan membangun ataupun memperbaiki sarana dan prasarana pasar tradisional yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah. Adanya program revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing suatu pasar tradisional agar dapat terjaga eksistensinya di era banyak pasar modern. Nah, yang kedua, ada berdasarkan kesejahteraan yang telah dikemukakan oleh Sujilah. Nah, adapun metode penelitian bisa dilihat ada kuantitatif jenis penelitiannya. Yang ketiga ada metode deskriptif kuantitatif, lalu pendekatan digunakan penelitian lapangan dengan sampel 93 responden, dan adapun metode analisis data yaitu uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS 26. Nah, statistik deskriptif yaitu diketahui persepsi pedagang mengenai dampak pasar setelah revitalisasi pasar dilihat dari presentasi angket para pedagang. Nah, adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis premier dan jenis data sekunder. Data primer berupa pengisian angket ke pedagang dan jumlah pedagang dari pihak pengelola pasar. Adapun data sekunder yaitu berupa jurnal dan buku. Adapun variabel operasionalisasi variabel yaitu variabel independen bebas yang biasa disebut variabel X, yaitu program revitalisasi pasar, dan variabel dependen terikat kesejahteraan para pedagang yang biasa disebut variabel Y. Nah, adapun di sini ada uji validitas bisa dilihat berdasarkan tabel secara keseluruhan dari setiap indikator pendapatan, kepuasan pedagang, dan jumlah pengunjung dinyatakan melebihi dari R tabel yang biasa dinyatakan valid. Lalu di sini ada hasil uji reliabilitas. Nah, bisa dilihat dari tabel ini, dapat dilihat bahwa semua pernyataan dalam penelitian memiliki konsekuensi alfa lebih besar daripada 0,6, yaitu 0,708 untuk variabel X dan 0,731 untuk variabel Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur yang reliable. Nah, kesimpulan dalam penelitian ini bahwa revitalisasi pasar di Selat Soreang dari